Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain ma ba'du. Yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Wonosobo, yang kami hormati Bu Ika dari staf PKK Kecamatan Wonosobo, yang kami hormati Ketua PKK Tim Penggerak PKK Kelurahan Pager Kukuh beserta pengurus, yang kami hormati Ibu Ketua PKK RW sekelurahan Pager Kukuh, dan ibu-ibu tamu undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu, juga Ibu Sekretaris Kelurahan Pager Kukuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahmi di aula Kelurahan Pager Kukuh ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Ibu-ibu yang kami hormati, yang pertama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu PKK Kelurahan Pager Kukuh yang pada hari ini, siang hari ini bisa melaksanakan acara pelantikan Tim Penggerak PKK Kelurahan Pager Kukuh periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2027. Kami selaku pembina PKK Kelurahan Pager Kukuh ikut berbahagia dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada ibu-ibu pengurus PKK Kelurahan Pager Kukuh yang tadi dilantik. Mudah-mudahan ibu-ibu yang tadi dilantik bisa melaksanakan tugas-tugas dan apa yang menjadi program pemerintah baik kabupaten maupun kecamatan dan kelurahan bisa dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Yang selanjutnya, kepada ibu-ibu yang kemarin menjabat dan kebetulan sudah purna tugas nih, Busal nih. Busal, kemudian siapa Bu? Bu Iwan, Bu Fajriyah, nggih. Mas Riyad. Oh, nggih. Ini ada 3 orang Bu yang kebetulan karena usianya sudah sepuh, sehingga kami yang tadinya ingin mempertahankan, namun karena kondisinya, sehingga kami ya dengan berat hati melepas ibu-ibu ini yang selama ini sudah berkiprah hampir berapa tahun ya Bu? 45 tahun Ibu. Sejak masih desa ya Bu? Jadi ini sangat luar biasa, Bu Salbiah ini menjabat pengurus PKK sejak
sebelum jadi kelurahan. Jadi sudah 40 tahun lebih mengabdikan diri kepada masyarakat, tentunya tidak terhitung jasa-jasa beliau selama berkiprah di PKK Kelurahan Pager Kukuh. Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih Ibu atas jasa-jasanya, atas pengabdiannya. Mudah-mudahan apa yang diberikan kepada khususnya Kelurahan Pager Kukuh juga kepada masyarakat secara umum mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga selalu diberikan kesehatan, keberkahan. Untuk selanjutnya kami mohon maaf, acara pada siang hari ini mungkin agak molor ya, karena ada situasi yang harus dikondisikan terkait dengan adanya aturan yang baru, yang kebetulan saja aturan ini belum disosialisasikan dari kabupaten maupun kecamatan secara utuh. Jadi mungkin sudah mendengar bahwa Rakernas 9 ini sudah ada, namun demikian secara detail ibu-ibu belum mendapatkan sosialisasi dari kecamatan. Sehingga pada siang hari ini tentu sangat berpengaruh. Artinya bahwa hasil rapat yang kemarin diadakan ibu-ibu semuanya di tempat Busal, yang kebetulan kami juga berangkat, di situ sudah dirumuskan, sudah diputuskan. Namun demikian, mengingat kita harus mengacu hasil Rakernas yang ke-9, sehingga buru-buru tadi pagi kami konsultasi dengan Bu Ika secara telepon untuk menyampaikan permasalahan pelantikan pada hari ini. Sehingga dari hasil konsultasi kami, Bu Ika meneruskan konsultasi kepada Ibu Camat maupun tingkat kabupaten. Dan hasilnya tadi dengan kami mengumpulkan ibu-ibu perwakilan, ada Bu Titi, Bu Roto, Bu Giarto, kemudian Ketua PKK Kelurahan Pager Kukuh. Ternyata susunan keanggotaan PKK harus direvisi karena untuk atau agar pelantikan ini nantinya menjadi sah dan tidak ada revisi lagi. Jadi yang semula susunan keanggotaan sudah di SK-kan, tadi ada sedikit revisi, namun tidak mengurangi susunan anggota, hanya menggeser. Jadi mengingat bahwa aturan Rakernas yang baru itu harus ada personil kelurahan yang masuk di dalamnya. Ini sebetulnya juga harapan kami, karena dengan adanya personil kelurahan masuk di dalam susunan keanggotaan tim penggerak PKK kelurahan, setidaknya membantu kami dalam ikut menyampaikan
informasi-informasi ataupun program-program dari kabupaten maupun kecamatan. Sehingga kami rasa ini sangat membantu kami karena tugas daripada lurah pada umumnya itu sebenarnya sudah sangat banyak, sehingga kita butuh personel dari kelurahan yang bisa menjembatani atau menyampaikan hal-hal apa yang menjadi program-program pemerintah. Sehingga apabila nanti pada rapat-rapat koordinasi di kecamatan itu tidak harus ketua atau wakil, tapi bisa kalau sekretaris kelurahan tidak bisa mendelegasikan kepada pengurus yang lain. Jadi walaupun di situ sekretaris lurah masuk menjadi wakil tim penggerak PKK, namun untuk urusan tugas-tugas di luar kelurahan melihat situasi. Jadi tidak harus wakil ketua, tapi wakil ketua kalau misalkan tidak bisa menunjuk ke pengurus yang lain. Jadi ini perlu kami sampaikan karena mengingat tugas sekretaris kelurahan juga cukup banyak. Namun mengingat aturan dari hasil Rakernas yang baru mengharuskan personil kelurahan masuk di dalam kepengurusan, sehingga kami tidak bisa menolak. Nanti saya dipaidu oleh Bu Camat. Saya kira itu yang bisa sampaikan, mengingat ini waktunya sudah siang. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Busal dan teman-temannya. Namun demikian kami masih butuh, ya Bu, untuk sharing atau karena memang yang berpengalaman sekali Busal dan teman-teman yang sudah harus walaupun berat kami untuk melepas Busal ini. Dan kami mengucapkan selamat sekali lagi kepada ibu-ibu tim penggerak PKK Kelurahan Pagerukuh yang baru saja dilantik. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kesehatan, mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sambutan kita lanjutkan ke acara yang ke-9, yaitu sambutan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Wonosobo, Pak Ibu Suryati izin ya Pak Lurah, Bu Lurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Lurah selaku pembina Tim Gerak PKK Kelurahan Pagerkukuh. Yang kami hormati Ibu Ketua Tim Gerak PKK Kelurahan Pagerkukuh,
Yang kami hormati Ibu Ketua Kelompok PKK RW, PKK RT, dan hadirin tamu undangan hari ini yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih sekali pada hari ini, hari yang berbahagia sekali karena Kelurahan Pager Kukuh ini pada hari ini melaksanakan agenda pelantikan pengurus tim gerak PKK Kelurahan Pager Kukuh yang ini merupakan yang pertama kali. Terima kasih sekali kepada seluruh panitia penyelenggara yang pada hari ini sudah bisa melaksanakan acara pelantikan kepengurusan yang tentunya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Lurah bahwa yang pertama dan yang semuanya yang baru. Jadi ada aturan baru juga, ada Rakernas 9 yang memang pada kesempatan kali ini tadi sudah disampaikan Pak Lurah ada beberapa yang harus direvisi. Karena perlu kami sampaikan bahwa pelantikan yang dilaksanakan pada hari ini kita harapkan nanti sudah sesuai dengan Rakernas 9 yang memang pelantikan hari ini kita melaksanakan pelantikan terlebih dahulu untuk nanti dokumen surat keputusan itu nanti kita susulkan ke bagian hukum. Tapi pada prinsipnya kita sudah mengacu kepada Rakernas 9 yang mohon maaf tadi agak sedikit terhambat untuk pelaksanaan kegiatan pelantikan kita. Bahwa Rakernas 9 ini sudah menyebutkan bahwa pengangkatan dan pelantikan pengurus tim penggerak PKK Kelurahan ditetapkan dengan keputusan Bupati yang ditandatangani Lurah atas nama Bupati dan dilantik oleh Lurah selaku Ketua Tim Pembina Tim Gerak PKK Kelurahan Pager Kukuh dalam hal ini atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian kewenangan yang diberikan. Jadi ini sudah sesuai, tadi Pak Lurah sudah melantik semua tim penggerak PKK Kelurahan Pager Kukuh yang memang ini kita upayakan, kita sesuaikan supaya pada hari ini merupakan sejarah pelantikan yang sudah menggunakan Rakernas 9. Mungkin berbeda dengan pelantikan-pelantikan tahun sebelumnya. Terima kasih sekali tadi sudah dilantik dari mulai ketua, ini periode 2022 sampai 2027, 5 tahun ke depan, Ibu-Ibu. Ini terima kasih sekali sudah dari mulai ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, kemudian dari masing-masing pokja ini sudah dilantik juga tadi dari ketua, kemudian ada sekretaris, pengurus dan anggota. Kita sudah sesuaikan dengan Rakernas 9. Dan terima kasih sekali kami mengucapkan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada tim penggerak PKK Kelurahan Pager Kukuh, baik yang lama atau yang baru dilantik. Yang lama tadi sudah sampaikan Pak Lurah, termasuk ini 3 Ibu Salbiah, Ibu Salbiah dan juga 2 orang Ibu yang Bu Sutris, Bu Iwan. Terima kasih sekali, ini beliau sudah membersamai selama 45 tahun di PKK Kelurahan Pager Kukuh. Beliau sudah hafal sekali dengan tadi Bapak Lurah dari ujung mungkin Bu,
sampai dari ujung sampai ke ujung nih, sampai yang sekarang Pak Edi nggih. Nah, ini beliau sudah sangat-sangat berbakti nggih untuk PKK Kelurahan Wonosobo Timur yang sudah berkiprah selama sekian puluh tahun ya Ibu, dan yang tentunya PKK Kelurahan Pager Kukuh ini betul-betul sudah dalam kondisi saat ini itu sudah dengan komitmen yang kuat, dengan persatuan yang kuat, kekompakan nggih, baik internal nggih. Nah, ini sudah dibangun dari Bu Salbiah nggih Ibu beserta teman-teman nggih. Terima kasih sekali, dan tentunya untuk yang tim penggerak PKK baru, mari kita bersama-sama Ibu-ibu semua bahwa ini kita mempunyai agenda program 5 tahun ke depan nggih, 2022-2027. Ini betul-betul waktu yang tidak sedikit, nggih. Jadi di sini kita mempunyai tugas bersama karena untuk mensukseskan pembangunan dalam rangka kita tim penggerak PKK membantu pemerintah sebagai mitra, bahwa kita di sini betul-betul mempunyai kiprah, mempunyai tugas yang memang tidak yang cukup berat ya Ibu-ibu, bahwa tim penggerak PKK dari mulai desa, kelurahan, kemudian RW, RT sampai Dasawisma ini mempunyai tugas yang nantinya ini secara tidak langsung ini menjadi tonggak atau menjadi yang terdepan atau garda terdepan kita membantu pemerintah dari program apapun. Ini sudah tadi dilantik bahwa pengelola program, jadi ini ada kita melaksanakan 10 program pokok PKK. Pokja 1, ini pengelola program penghayatan dan pengamalan Pancasila. Kemudian gotong royong. Pokja 2, ini untuk pengelola program di bidang pendidikan dan keterampilan. Kemudian untuk pengembangan kehidupan berkoperasi. Untuk Pokja 3 ini pengelola program tentang pangan, kemudian ada sandang dan perumahan serta tata laksana rumah tangga. Kemudian untuk yang Pokja 4 ini pengelola program kesehatan, kemudian kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat. Jadi ini betul-betul memerlukan komitmen bersama, kekuatan bersama untuk menjalankan 10 program pokok PKK. Yang kita tahu Ibu semua bahwa setelah kita masuk di dalam kelembagaan PKK, kita baru tahu ternyata di PKK ini betul-betul kiprahnya sangat banyak sekali. Pak Lurah, Bu Lurah ini sudah sangat perso sekali bahwa kegiatan PKK ini betul-betul di sini menggerakkan. Menggerakkan itu adalah tugas yang tidak mudah. Jadi karena PKK ini melibatkan semua dinas instansi terkait. Jadi masing-masing Pokja ini sudah mempunyai program kerja masing-masing yang memang menjadi program yang sudah diprioritaskan di tahun 2022. Kami sangat berterima kasih sekali sampai dengan detik ini semua tim gerak PKK Kelurahan yang sudah melaksanakan program kerja di tahun-tahun sebelumnya itu sudah kita lihat bahwa peningkatan kesejahteraan keluarga terutama yang ada di Kelurahan Pager Kukuh ini tahun demi tahun itu sudah mengalami peningkatan. Itu jelas kita buktikan dengan kiprah PKK yang memang sudah diakui secara nasional, internasional bahwa kita tim penggerak PKK dari mulai Dasawisma, tingkat RT, tingkat RW, desa dan kelurahan kita sudah mampu membuktikan bahwa kita
sudah berkontribusi untuk membantu pemerintah dalam mensukseskan program pembangunan. Kita ketahui bahwa tugas tim penggerak PKK ini betul-betul banyak sekali. Dari mulai merencanakan program tim penggerak PKK tahun demi tahun, kemudian di sini melaksanakan, kemudian melihat kegiatan-kegiatan yang sangat banyak sekali, mulai dari sosialisasi, bimbingan, motivasi, kemudian setelah itu konsultasi, semua program yang ada dikonsultasikan kepada beliau Bapak Pembina kita, tim gerak PKK Kelurahan, yang kita tidak bisa lepas hanya bekerja sendiri. Kita di sini mempunyai Bapak Pembina yang memang segala sesuatunya yang ada di tim penggerak PKK itu kita konsultasikan. Karena di sini terkait juga dengan nanti kita masuk dalam rencana program yang ada di kelurahan. Jadi apapun itu nantinya yang menjadi prioritas-prioritas program PKK di Kelurahan Pager Kukuh ini itu bisa sinergi dengan kelurahan. Jadi kita di sini untuk meningkatkan kolaborasi semuanya. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri. PKK ini perlu support, perlu dukungan, perlu bimbingan juga. Jadi kita bisa nanti untuk melaksanakan program kerja kita. Ibu, Bapak, Ibu yang kami hormati, bahwa kita masih mempunyai banyak PR untuk di Kabupaten Wonosobo, terutama kita di tim penggerak PKK, bahwa kita tahu untuk angka kematian ibu atau angka kematian bayi kita masih ada. Bahkan mungkin untuk resiko-resiko kita ada di wilayah perkotaan, kemungkinan masih bisa terjadi kasus. Jadi kita melihat bahwa ini adalah indikator keberhasilan untuk program pemerintah kita menekan angka kematian ibu dan bayi. Di tahun ini kita sudah ada kematian ibu yang memang ada di wilayah perkotaan. Jadi kita sudah ada untuk di Kelurahan Pager Kukuh sampai dengan detik ini, tahun ini tidak ada, Bu. Semoga tidak ada kematian ibu dan tidak ada kematian bayi. Memang kami sampaikan bahwa untuk di kecamatan kota kita sudah ada kematian ibu. Jadi kita lihat lagi bahwa apa yang harus kita lakukan dengan adanya kasus-kasus yang masih terjadi. Kita mengevaluasi lagi kegiatan-kegiatan kita yang tahun sebelumnya yang belum bisa dilakukan secara maksimal, kita sekarang sudah lebih harus berkomitmen bersama, merencanakan bersama, melaksanakan bersama, mengevaluasi. Jadi kita harapkan nanti program kerja yang sudah kita buat atau kita rencanakan, kita betul-betul dapat dapat melihat bahwa program kerja kita itu bisa mensejahterakan bagi keluarga. Nah, kemudian masih banyak sekali ini kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini sering sekali kita temui bahwa kekerasan ini betul-betul menjadi prioritas kita, Bapak Ibu, supaya kita bisa itu menekan supaya tidak ada lagi kekerasan-kekerasan di lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar kita. Yang paling sering terjadi ini adalah di lingkungan keluarga. Jadi orientasi kita adalah paling minimal ini merupakan satu kesatuan terkecil itu adalah di keluarga. Kemudian masih tingginya angka perceraian. Ini angka perceraian di Kabupaten Wonosobo ini terbilang masih sangat tinggi. Karena yang jelas untuk
pernikahan masih banyak sekali menikah di usia dini, dan yang terjadi ketika menikah di usia dini ini memang banyak hal yang memang di usia-usia tersebut belum siap untuk nantinya membina rumah tangga. Ketika ada pernikahan di usia dini, ada masalah dalam keluarga, belum bisa menyelesaikan masalah tersebut dan akhirnya mengambil banyak jalan pintas, baru sebentar menikah langsung mengajukan perceraian. Itu salah satu hal kita angka perceraian tinggi. Mungkin ada yang terjadi miskomunikasi, tidak terjadi kesepakatan dalam keluarga. Misalnya ada istri yang mungkin bekerja di luar, kemudian mungkin di sini tidak terjalin komunikasi yang baik. Nah, akhirnya bisa mengambil keputusan cerai. Itu juga menambah angka perceraian di Kabupaten Wonosobo. Kemudian banyaknya pernikahan usia anak. Ini menjadi prioritas kita. Usia anak, ini usia anak betul-betul nantinya ujungnya ini untuk pencegahan stunting. Bahwa kemarin banyak sekali kasus ketika kita melayani calon pengantin, status calon pengantinnya adalah sudah dalam posisi melahirkan. Ini banyak. Nah, tapi karena ini urusannya dokumen nanti itu untuk urusan pernikahan, nah jadi di sini mudah kita mendeteksi adanya faktor-faktor risiko. Jadi calon pengantin ini kita upayakan, kita lebih gerak lagi supaya nanti bisa menjalankan usia pernikahan yang sudah sesuai dengan undang-undang. Jadi tidak boleh sampai di bawah 20 tahun. Kemudian ini masih adanya kasus stunting. Ini menjadi topik atau perhatian kita bahwa kasus stunting di Wonosobo ini memang masih sangat tinggi. Kita masih dalam proses. Angka stunting di Kabupaten Wonosobo ini kita berharap kita punya target bahwa di 2024 kita harus menurunkan minimal ini harus di bawah 10%. Karena untuk target nasional ini 14%, tapi untuk kabupaten kita harus bisa menekan lebih bawah lagi di angka minimal 10% atau di bawah 10%. Ini lumayan agak berat Bapak Ibu karena ini hanya 2 tahun, hanya 2 tahun. Ini kita nanti bekerja keras betul-betul untuk upaya menurunkan stunting di Kabupaten Wonosobo. Kemudian ini masih rendahnya kepemilikan jamban yang bersepti tank. Jadi ini sebagai faktor pemicu juga untuk kemiskinan di Wonosobo. Untuk pagar kukuh mungkin kondisinya sudah bagus Pak Lurah. Ini untuk cakupan jamban sehat. Jadi cakupan jamban yang bersepti tank. Ini sepertinya Pak Lurah kemarin mengawal terus untuk berusaha meningkatkan capaian angka cakupan jamban di Kelurahan Pager Kukuh. Jadi kemarin ada beberapa program mungkin antara lain mungkin ada ikut dari DPU, dari PU yang ini ada program sanitasi, program air bersih. Nah ini Pak Lurah ini betul-betul mengawal terus supaya nanti masyarakat semuanya bisa mengakses atau bisa memiliki jamban yang sehat. Salah satunya ini indikator yang paling harus betul-betul kita upayakan untuk bisa terpenuhi karena ini termasuk kebutuhan dasar dari warga kita. Kemudian kita salah satu upaya-upayanya ini dengan semangat, dengan kekompakan yang pada hari ini Ibu semua sudah dilantik menjadi pengurus tim penggerak PKK Kelurahan Pager Kukuh yang mulai tahun 2022 ini sampai 2027
monggo silahkan untuk melaksanakan program kerja yang sudah dibuat atau diprioritaskan. Yang kita tahu bahwa di sini program-program prioritas kegiatan tahun 2022 ini yang pertama itu kita melaksanakan kegiatan edukasi pencegahan pernikahan usia anak melalui Paredi. Ini sudah menjadi prioritas untuk program Pokja 1 ya ini ya. Kemudian selanjutnya ini upaya untuk peningkatan kapasitas keterampilan usaha ekonomi produktif sesuai dengan potensi lokal. Jadi ini mengupayakan tadi untuk Pokja 2 ini supaya bisa menggiatkan lagi untuk program UP2K-nya. Kemudian ada pelatihan pengelolaan sampah. Ini kemarin, ini kita sudah mungkin mendengar informasi bahwa TPU di Kabupaten Wonosobo ini tempat pembuangan akhir ini sepertinya sudah overload. Kita sudah kebingungan mau dibuang kemana. Karena kita selama ini memang sudah dininabobokkan. Kita sudah enak Ibu posisi kita ada sampah, mungkin pemilahan, tapi kita langsung membuang di tempat sampah sementara, nanti dari TPS nanti dibawa ke tempat pembuangan akhir. Nah, sekian banyak sampah ini betul-betul sudah menumpuk. Jadi ini permasalahan lagi yang ada di kabupaten. Jadi kita bersama-sama sekarang tugas berat kita untuk nanti memberdayakan bahwa di keluarga ini bagaimana caranya ini bisa melakukan pengelolaan sampah. Jadi kita sudah tahu ini lewat Pokja 3 nanti kita betul-betul kelola dengan baik supaya kelurahan Pager Kukuh ini bisa meminimalisir sampah yang ada. Syukur-syukur ini dimanfaatkan untuk yang nanti bisa meningkatkan pendapatan atau ekonomi keluarga. Jadi ini kita sudah ada warning untuk masalah sampah. Ini di kabupaten TPU-nya itu sudah overload. Ini bingung mau dikemanakan lagi. Nah kemudian ini ada penguatan ketahanan pangan ini melalui Aku Hatinya PKK. Ini kita bersama-sama karena Aku Hatinya PKK ini betul-betul kita giatkan lagi. Kita dari mulai tingkat Dawis, RT, RW, mungkin kemarin ada beberapa kegiatan yang mungkin ada lomba atau apa ya untuk Aku Hatinya PKK atau mungkin di sini ada sosialisasi atau ada penanaman bibit bersama. Kegiatan-kegiatan yang ada yang berpotensi untuk di Kelurahan Pager Kukuh ini monggo kita betul-betul maksimalkan. Aku Hatinya PKK. Kita lihat di tingkat Dawes dulu, di salah satu keluarga, salah satu mungkin rumah atau keluarga atau rumah tangga. Kita lihat bagaimana untuk punya kesadaran bahwa bisa andil melaksanakan Aku Hatinya PKK. Kita lihat bahwa Aku Hatinya PKK ini banyak sekali poinnya yang memang di situ keluarga yang jelas dilihat dari kondisi rumah. Rumah di situ ada toganya atau tidak. Kemudian ada lumbung hidupnya atau di sini ada budaya untuk peternakannya atau misalnya ada budidaya ikan atau lele, kemudian ada peternakan yang lain mungkin ayam atau memelihara ayam atau dan yang lainnya. Nah ini dilihat kita bisa bersama-sama bahwa Aku Hatinya PKK betul-betul bisa menjadi suatu kesadaran dari sebuah keluarga bahwa sudah melaksanakan Aku Hatinya PKK. Nah, tinggal ini di sini nanti sebagai tim penggerak PKK itu nantinya terus menggerakkan
supaya aku hatinya PKK ini betul-betul dilestarikan. Ini pangapunten Pak, apa harus ada air masuk ini? Hanya airnya saja. Nggih, Bapak Ibu, mohon maaf kami lanjutkan. Untuk program prioritas selanjutnya ini ada pendampingan anak stunting. Jadi ini yang memang sekarang betul-betul kita prioritaskan. Mungkin Bapak Ibu sudah mungkin agak sedikit jenuh mendengar stunting terus. Yang dibahas stunting terus. Jadi kadang mungkin ada sedikit jenuh atau bosan. Tapi kita tim penggerak PKK, kita harus mensosialisasikan stunting tidak ada bosan-bosannya. Mungkin sampai bosan yang mendengar. Yang mendengar stunting terus PKK stunting terus. Karena betul-betul di sini kita harus menyadarkan masyarakat supaya dengan stunting ini menjadi permasalahan kita bersama. Bahwa stunting yang ada di Kecamatan Wonosobo ini data terakhir penimbangan serentak Februari kemarin, ini setelah dilakukan entry EPPGBM, jadi kemarin itu memang untuk Kecamatan Wonosobo ini mengalami keterlambatan karena kemarin ada beberapa hal, mungkin ada yang balita belum ada NIK-nya, seperti itu. Jadi mungkin menghambat untuk entry datanya. Dan beberapa mungkin di sini SDM-nya yang kurang karena untuk di Kecamatan Wonosobo ini balitanya itu memang jumlahnya 5.908. Jadi ini 20 desa dan kelurahan. Nah, ini setelah kita tahu bahwa hasil dari EPPGBM ini masih menjadi tugas bersama di tahun ini. Bahwa hasilnya ini untuk balita yang sangat pendek ini masih semua Kecamatan Wonosobo ini masih ada 331 balita. Kemudian yang pendek ini ada 522 balita. Yang gizi buruk ini ada 34 balita dan yang gizi kurang ini ada 205 balita. Jadi ini angka-angka ini yang harus betul-betul kita cermati. Kemudian mengerucut lagi untuk yang Kelurahan Pagerkukuh. Kelurahan Pagerkukuh ini mungkin ada penambahan atau karena kemarin balita yang baru masuk di aplikasi kemarin yang kita laporkan baru 83%, tapi ini untuk di akhir Mei ini sudah 100%. Balita yang ada ini 423, ini yang sangat pendek ini 15 balita dan yang pendek ini ada 43 balita. Jadi total semua ini ada 58 balita. Jadi ada 16,48%. Nah, ini balita kita, jadi ini adalah terus berprogres terus.
kita tidak hanya melihat cakupan penimbangan serentak di bulan Februari. Kita masih ada penimbangan serentak di bulan Agustus. Jadi kita berharap bahwa dengan balita yang masih ada balita stunting, ini tidak ada yang tidak ada balita stuntingnya, semua desa kelurahan ada semua. Karena apa? Memang kita dalam 2 tahun terakhir, 2 tahun 3 tahun terakhir ini memang Kabupaten Wonosobo ini angka stuntingnya tinggi, dilihat disinergikan juga dengan cakupan jamban sehatnya yang masih rendah. Itu juga mengiringi, kemudian faktor-faktor resikonya juga sangat tinggi atau sangat banyak. Salah satunya tadi ada pernikahan usia anak, kemudian ada ibu hamil yang beresiko tinggi. Nah, resiko-resiko ini yang memang akhirnya menjadikan stuntingnya meningkat. Nah, tapi tidak ada masalah karena ini semua sudah menjadi komitmen kita bersama bahwa kita ada upaya-upaya untuk menurunkan percepatan untuk penurunan angka stunting kita. Di Kelurahan Pagerkukuh ini sudah terbentuk tim TPPS Pak Lurah, tim percepatan penurunan stunting. Ini di kelurahan ini sudah sudah terbentuk, ini sudah kemarin sudah dibentuk semua desa dan kelurahan, kecamatan. Nah, jadi ini merupakan komitmen kita bersama. Bagaimana kita bisa menurunkan angka stunting di Kecamatan Wonosobo atau bahkan di kelurahan, khususnya Kelurahan Pagerkukuh. Nah, kita cermati lagi, di sini semuanya menjadi stakeholder semua, kita tim penggerak PKK. Jadi masing-masing Pokja, ini dari mulai ketua, kemudian sampai ke Pokja 4. Ini semua ada andil semua untuk melaksanakan kegiatan upaya untuk percepatan penurunan stunting. Nah, jadi kita lihat lagi kriteria stunting menurut WHO, kita lihat lagi, mau kita cermati lagi bahwa dari mulai panjang badannya, kemudian di sini melihat bahwa kurang dari 47 cm atau bagi perempuan dan laki-laki kurang dari 48 cm. Kemudian kita lihat lagi balita, balita kita itu usia 1 tahun, usia 2 tahun, usia 5 tahun. Kita cermati untuk yang pengukuran panjang badannya. Yang 1 tahun kita lihat kalau perempuan kurang dari laki-laki 71 cm dan yang perempuan itu kurang dari 68,9 cm. Nah, ini kita bisa mendeteksi di situ. Oh, ini ternyata balita stunting umur sekian dan seterusnya 2 tahun dan 5 tahun. Jadi monggo nanti terutama untuk Pokja 4 ini betul-betul bisa mencermati lagi dari mulai bayi lahir usia 1 tahun, kemudian usia 2 tahun dan usia 5 tahun. Jadi kita lihat itu untuk menentukan balita yang baduta yang stunting yang juga balita yang stunting. Nah, jadi kita cermati itu. Kemudian upaya-upaya Pokja 1 kita lihat bahwa kita melaksanakan untuk pembentukan PIK remaja. Kita mulai dari hulu dulu karena ini nanti sebagai calon pengantin ini remaja kita harus kita sehatkan dulu, kita bina untuk nantinya menjadi calon-calon yang berkualitas, untuk tidak melahirkan balita yang stunting. Ini mungkin PIK remaja sudah terbentuk di Kelurahan Pagerkukuh.
Nggih, sudah, nggih. Kalau sudah tinggal nanti bisa dijalankan. Kemudian mungkin sudah dilaksanakan untuk sosialisasi undang-undang tentang perkawinan, nggih. Sudah, nggih. Saya kira Pokja 1 sudah. Kemudian untuk yang Pokja 2 ini pembentukan dan pembinaan bina keluarga balita. Nggih, ini karena BKB ini menjadi titik untuk prioritas kita bahwa melibatkan ibu balita dan juga anak balita yang nanti juga mendapatkan intervensi yang baik itu spesifik atau yang sensitif. Kemudian melaksanakan sosialisasi wajib belajar nggih, untuk pendidikan dasar. Nah, ini Pokja 2 nggih, ini sudah menjadi programnya, monggo nanti untuk dilaksanakan. Kemudian ada pendampingan PAUD nggih. Nah, nantinya kita sudah ada tim pendamping keluarga nggih, kita sinergikan itu nanti. Kemudian untuk yang Pokja 3 ini sosialisasi menu sehat untuk balita stunting. Terima kasih sekali, kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan bersama untuk mengikuti lomba kudapan untuk balita stunting nggih. Nah, jadi itu nanti kemarin itu jadi dengan maksud tujuan supaya nanti kita bisa mensosialisasikan. Itu bukan sebagai ajang perlombaan hanya berhenti sampai di meja juri, itu tidak, tapi untuk nanti bisa sosialisasikan ke Posyandu. Bahkan syukur-syukur untuk diberikan contoh menu seperti itu. Jadi apa yang sudah dilombakan kemarin monggo berikan ke balita yang ada di Posyandu. Jadi ini sebagai contoh nanti Ibu bisa memberikan penjelasan bahwa ini yang nantinya untuk mencegah terjadinya stunting supaya balita gemar untuk makan ikan. Oke. Kemudian untuk gerakan germas, minum jus, buah, sayur, ini sudah menjadi gerakan masyarakat, harus kita sosialisasikan. Untuk yang Pokja 4 sama ibu-ibu untuk pendampingan Posyandu. Kemudian pendampingan Posyandu remaja, karena ini betul-betul sekarang sudah digiatkan betul. Untuk yang menjadi percontohan ini baru Kelurahan Wonosobo Barat untuk remajanya. Saya berharap nanti Pager Kukuh sama ini nanti untuk melaksanakan Posyandu remaja. Kemudian sosialisasi tentang stunting nggih, ini 1000 hari pertama kehidupan. Pokoknya ini jangan bosen-bosen nggih, ini selalu kita sosialisasikan. Kemudian untuk pendampingan pelayanan KB yang khususnya kita berharap semua akseptor ini menggunakan KB yang metode jangka panjang nggih. Kemudian untuk sosialisasi PHBS ini tentang perilaku hidup bersih dan sehat tetap harus kita gembar-gemborkan terus nggih. Nah, ini upaya-upaya lain sebagai contoh ini program dahsyat nggih, mungkin untuk yang Kelurahan Pager Kukuh dengan tema apa monggo silahkan, intinya ada pos atau dapur dahsyat untuk pencegahan stunting nggih. Bisa pos ya bisa di Posyandu, silahkan, tidak ada masalah, monggo. Nanti yang penting ada sebagai adopsi nggih, dapur sehat, nanti ada sasaran balitanya yang stunting, ada jadwal menunya, ada yang melaksanakan atau ada yang bertugas bukadernya, ada yang memberikan PMT sampai dengan balitanya betul-betul makan nggih, sampai betul-betul balitanya memastikan bahwa itu dimakan. Kemudian dipantau nggih. Nah, dipantau dalam 10 hari setiap 10 hari pertama, kemudian 1 bulan, kita harapkan dalam 3 bulan kita tim penurunan percepatan stunting ini betul-betul kita bisa menurunkan secara signifikan nggih. Itu nanti yang kita harapkan di sini kita bersama-sama, karena ini sudah ada program LC-Mil nggih, elektronik, siap nikah dan siap hamil nggih. Nah, ini monggo, ini untuk Kecamatan Wonosobo ini semua calon pengantin kita upayakan nggih, ini sudah
terdaftar melalui LCMIL. Nah, tinggal nanti kita berkolaborasi dengan tim KB kecamatan untuk bagi yang berisiko itu nanti kita tindak lanjuti. Kita melakukan pemantauan dan intervensinya, dan kita harapkan itu nanti ibu-ibu hamil, calon pengantin ini sudah dalam kondisi sehat dan nanti bisa hamil itu dalam kondisi yang tidak berisiko. Jadi kita harapkan untuk mencegah supaya tidak ada stunting, yang pertama itu jangan melakukan pernikahan di usia anak atau usia dini, kemudian menggunakan KB, ini sudah program ya KB. Jadi slogannya itu bisa berbeda-beda. 2 anak cukup. Jadi jangan 2 anak lebih baik, Nah itu sebagai upaya kita, supaya nanti kita harapkan supaya tidak ada balita atau ibu-ibu atau calon pengantin yang melahirkan anak yang stunting. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan selamat kepada tim gerak PKK yang sudah dilantik pada hari ini. Monggo untuk bisa melaksanakan tugas amanah dengan penuh tanggung jawab dan profesional. Terima kasih, kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.